kami akan menjelaskan tentang kreativitas. Dengan judul besarnya, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran, yaitu kreativitas. Nah, sebelum itu, aku kan kasih tahu nih, apa aja yang ada di foto. Satu ada aku, Sri Putri Sari. Yang kedua ada Setiadi Nugroho. Yang ketiga ada Yovita Indah Pusparani. Yang keempat ada Skolastika Widya. Dan yang kelima adalah Aurelia Priscilia Nia. Yeay. Nah, untuk pembukaannya aku kasih juga. Ini ya. Ikan hiu makan kartun. Thank you pada yang nonton. Nah, pengertian dari kreativitas itu sendiri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan, menciptakan hal-hal baru, cara-cara baru yang berguna bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan penemuan atau menciptakan hal-hal baru ini tidak harus sesuatu yang belum ada, bisa juga sesuatu terombosan baru atau perubahan dari hal yang sudah ada menjadi yang lebih baik. Nah, hal baru ini bisa dikatakan inovatif. Pengertian kreativitas menurut para ahli. Menurut Supriyadi, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berada pada apa yang telah ada. Menurut Utami Munandar, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi yang baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Menurut Brandel, kreativitas adalah kemampuan untuk memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan baru yang dapat mewujudkan aktivitas imajinatif atau sintesis yang mungkin melibatkan pembentukan pola-pola bar dan kombinasi dari pengalaman masa lalu yang dihubungkan dengan yang sudah ada pada situasi sekarang. Menurut Torrance, kreativitas adalah proses kemampuan individu untuk memahami kesenjangan-kesenjangan atau hambat-hambatan dalam hidupnya, merumuskan hipotesis-hipotesis baru dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya, serta sedapat mungkin memodifikasi dan menguji hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap perkembangan kreativitas. Yang pertama, tahap sensorik motor 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kreativitasnya. Sebab pada tahap ini tindakan-tindakan anak masih berupa tindakan fisik yang bersifat refleksif. Pandangannya terhadap objek masih belum permanen. Belum memiliki konsep tentang ruang dan waktu. Belum memiliki konsep tentang sebab akibat. Bentuk permainannya masih merupakan pengulangan refleks-refleks. Belum memiliki konsep tentang diri, ruang, dan belum memiliki kemampuan berbahasa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, kemampuan mengembangkan kreativitas sudah mulai tumbuh karena anak sudah mulai tumbuh. Dan anak mulai mengembangkan memori dan telah memiliki kemampuan untuk memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang, meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Nah, yang ketiga, tahap operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Di sini anak sudah mulai mampu untuk menampilkan operasi-operasi mental, mulai mampu berpikir logis dalam bentuk yang sederhana, mulai berkembang kemampuan untuk memelihara identitas diri. Konsep tentang ruang sudah semakin meluas, sudah mampu mengimajinasikan sesuatu, meskipun biasanya masih memerlukan bantuan objek yang konkret. Ya, nah selanjutnya tahap keempat. Di sini tahap operasional formal dari umur 11 tahun ke atas. Nah, di sini remaja sudah mampu melakukan kombinasi objek-objek secara proporsional berdasarkan pemikiran yang logis. Remaja sudah mampu melakukan pemisahan
dan pengendalian variabel-variabel dalam menghadapi masalah yang kompleks. Remaja sudah mampu melakukan abstraksi, relatif, dan berpikir hipotesis. Remaja sudah menguasai bahasa abstrak. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap kreativitas. Tahap yang pertama yaitu persiapan atau preparation. Pada tahap ini berisi pengenalan masalah, pengumpulan data dan informasi yang relevan, melihat hubungan antara hipotesis dengan kaidah-kaidah yang ada, tetapi belum sampai menemukan sesuatu yang baru, hanya menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Tahap yang kedua yaitu inkubasi atau incubation, merupakan tahap menjelaskan, membatasi dan membandingkan masalah. Dengan proses ini diharapkan terjadi pemisahan, di mana pemisahan antara hal-hal yang benar-benar penting dan yang tidak penting, dan hal-hal yang relevan dan yang tidak relevan. Tahap yang ketiga yaitu tahap iluminasi atau illumination, merupakan tahap mencari dan menemukan kunci pemecahan, menghimpun informasi dari luar untuk dianalisis dan disintesiskan, kemudian merumuskan beberapa keputusan. Tahap yang keempat yaitu tahap verifikasi atau verification, merupakan tahap mengetes dan membuktikan hipotesis apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau belum. Penjelasan selanjutnya mengenai karakteristik kreativitas. Utami Munadar mengemukakan pendapat bahwa karakteristik kreativitas yaitu senang mencari pengalaman baru, memiliki inisiatif, selalu ingin tahu, mempunyai rasa humor, dan berwawasan masa depan serta penuh imajinasi. Clark juga mengemukakan pendapat tentang karakteristik kreativitas. Yang pertama, memiliki disiplin diri yang tinggi, senang berpetualang, memiliki wawasan yang luas, mampu berpikir periodik, memerlukan situasi yang mendukung, sensitif terhadap lingkungan, dan memiliki nilai estetik yang tinggi. Pengukuran kreativitas dibagi menjadi 5 bagian dan dapat diukur dengan tes, yaitu yang pertama tes Soranger. Untuk mengukur berpikir kreatif, tes ini dapat digunakan mulai usia prasekolah sampai sekolah menengah, mempunyai bentuk verbal dan visual. Tes ini telah digunakan di Indonesia untuk tujuan penelitian. Yang kedua, tes melengkapi gambar atau tes Wharton adalah salah satu tes psikologi atau psikometri di mana peserta akan diminta untuk melengkapi gambar. Tes ini dibuat untuk mengetahui karakter seseorang dari segi imajinasi, emosi, dinamisme, reality fantasy, dan kemampuannya dalam mengontrol sesuatu. Yang ketiga, remote associated test adalah tes kreativitas yang digunakan untuk menentukan potensi kreatif manusia. Tes ini biasanya berlangsung selama 40 menit dan terdiri dari 30 hingga 40 pertanyaan yang masing-masing terdiri dari 3 kata stimulus umum yang tampaknya tidak berhubungan. Yang keempat, tes kreativitas verbal. Bisa juga dikatakan sebagai kemampuan berpikir kreatif yang terutama mengukur kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam bentuk verbal. Bentuk verbal dalam tes Soranger berhubungan dengan kata dan kalimat. Yang kelima, battery test adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui performance atau kemampuan bateri baik secara individual maupun secara keseluruhan atau biasa disebut dengan bateri tembak. Selanjutnya, cara meningkatkan kreativitas siswa. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kreativitas siswa antara lain: 1. Guru menghargai hasil-hasil pikiran kreatif siswa. Kedua, guru respek terhadap pertanyaan,
ide dan solusi siswa yang tidak biasa atau unusual. Yang ketiga, guru menunjukkan bahwa gagasan siswa adalah memiliki nilai yang ditunjukkan dengan cara mendengarkan dan mempertimbangkan. Pada tataran ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada orang lain. Kesimpulan 1. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Hal-hal baru itu tidak selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya. Unsur-unsurnya bisa saja telah ada sebelumnya. Tetapi, individu menemukan kombinasi baru, konstruk baru yang memiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Kedua, perkembangan kreativitas dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensorik motor 0-2 tahun, tahap praoperasional 2-7 tahun, tahap operasional konkret 7-11 tahun, dan tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Ketiga, terdapat 4 tahap kreativitas, yaitu persiapan atau preparation, inkubasi atau incubation, iluminasi atau illumination, dan verifikasi atau verification. Keempat, kreativitas dapat diukur dengan beberapa alat tes, yaitu tes Torrance untuk mengukur berpikir kreatif, incomplete drawing test, tes kreativitas verbal, remote associated test atau RAT, dan tes baterai. Yang kelima, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kreativitas siswa, yaitu dengan guru menghargai hasil-hasil pikiran kreatif siswa. Guru respek terhadap pertanyaan, ide dan solusi siswa yang tidak biasa atau unusual. Dan guru menunjukkan bahwa gagasan siswa adalah memiliki nilai yang ditunjukkan dengan cara mendengarkan dan mempertimbangkan. Pada tataran ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada orang lain. Nah, terima kasih teman-teman sudah melihat video presentasi dari kelompok kami. Semoga video dari kami bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran ke depannya ya teman-teman. Terima kasih.